Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fazaria dari PGSD. Nah, pada tugas UAS ini saya membuat sebuah media belajar berbasis game yang dimana siswa akan menjadi seorang detektif arus listrik yang dibantu oleh robot yang bernama Robo. Nah, di sini siswa akan berpetualang untuk mengumpulkan 3 bintang dari berbagai misi. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan game ini bernama eksperimen listrik. Jadi di sini ada namanya Robo. Jadi di sini ada di perkenalan, halo detektif muda, aku Robo, asistenmu, pilih misi dan pelajari rahasia arus listrik. Dan di sini di bagian bawah itu ada pengetahuan singkat di bagian tahukah kamu listrik mengalir dengan kecepatan mendekati cahaya sekitar 300.000 km per detik, lebih cepat dari roketmu. Nah, di sini ayo kita mulai petualangannya mulai dari misi pertama untuk mengumpulkan bintang pertama. Nah, di misi pertama ini tuh siswa diminta untuk menyalakan salah satu senter misterius. Nah, jadi di sini tuh ada rangkaian listrik. Jadi semua komponen tersambung dalam satu jalur. Coba gunting kabelnya. Nah, di sini ada tombol untuk menggunting si kabelnya. Nah, di sini siswa diberikan juga penjelasan bahwa si rangkaian listrik seri ini, kalau satu kabelnya putus, maka semua listrik mengambek atau nggak mau menyambung. Nah, di sini jadi siswa diberikan apresiasi berupa bintang. Bintang diraih, kamu berhasil menyelesaikan misi ini. Terus kumpulkan bintang untuk menjadi detektif listrik hebat. Di sini bisa dilanjutkan. Nah, akan kembali ke halaman utama. Kita pilih misi kedua. Di sini misi kedua itu tentang rumah monster baik. Ini adalah rangkaian paralel. Setiap lampu punya jalurnya sendiri. Coba matikan salah satu lampu. Contohnya, misalkan kita matikan lampu di kamar tidur. Berarti di sini bisa dipilih mau dimatikan lampu mana, lampu di kamar atau di dapur. Siswa bisa memilih. Misalkan kita coba dimatikan kamar. Nah, di sini ada penjelasannya, hebat. Ini namanya rangkaian paralel. Jalur listriknya punya jalan masing-masing. Jadi kalau satu lampu mati, yang lain tetap menyala terang. Nah, bintang diraih. Jadi kita siswa udah mendapatkan 2 bintang. Nah, kamu berhasil menyelesaikan misi ini. Terus kumpulkan bintang untuk menjadi detektif listrik hebat. Kita lanjutkan. Nah, misi terakhir itu terkait tentang tantangan lab sang profesor. Rangkaian campuran saklar utama yaitu seri mengontrol 2 lampu yang dipasang paralel. Eksperimen sekarang. Kita mulai eksperimennya. Nah, di sini ada saklar seri dan yang terdiri dari lampu A dan B yaitu paralel. Coba kita matikan, ini bisa putus saklar utama atau pecahkan lampu A. Coba kita putuskan saklarnya dulu. Nah, di sini ada penjelasan si saklar utama seri itu mematikan semua, tapi si jalur paralel memecahkan satu lampu, tidak mematikan yang lain. Kalau misalnya kita pecahkan lampu A pecah, tapi karena dipasang paralel, oke, seperti itu. Dilanjutkan. Nah, siswa telah mengumpulkan 3 bintang. Setelah itu ada sebuah kuis. Setelah mereka memahami sebuah eksperimen ini, mereka bisa mengerjakan sebuah kuis
Nah, di sini ada lanjutnya. Nah, ini ada tantangan dari si Robot Budi, yaitu petualangan rangkaian listrik lanjutan part 2, yaitu belajar seri dan paralel bersama Robot Budi. Di level 1 itu ada petualangan arus listrik. Level kedua ada bengkel kelistrikan misteri. Level ketiga itu ada sirkuit detektif. Level keempat itu ada kelistrikan di sekitarmu. Kita coba untuk level pertama, yaitu petualangan arus listrik. Nah, Robot Budi harus menyeberangi hutan. Ada 2 jalur, yaitu jalur seri, jembatan lampu berantai, tapi yang satu rusak. Nah, yang kedua itu ada jalur paralel. Beberapa jembatan lampu terpisah. Satu rusak, satu jembatan lampu rusak. Kira-kira jalur mana yang aman ya? Siswa bisa menjawab pertanyaan, misalkan dia menjawab jalur seri. Ternyata belum tepat teman-teman. Dalam rangkaian paralel, jika lampunya rusak, maka lampu lainnya tetap menyala. Robot bisa lewat jembatan yang masih berfungsi. Jadi jawabannya itu adalah jalur paralel. Kita bisa lanjut. Robot Budi menemukan 2 gua. Gua seri yaitu ada 15 berjajar. Jika satu mati, semua gelap. Gua paralel itu ada 5 gua terpisah, masing-masing punya jalurnya sendiri. 2 lampu sudah mati. Gua mana yang masih terang? Bisa kita jawab. Kita pilih salah satu, misalkan di gua paralel. Benar, hebat, rangkaian paralel, meski 2 lampu mati, 3 lampunya tetap menyala karena punya jalur arusnya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada Robot Budi ingin membuat lampu Natal yang terang. Jika satu lampu dicabut, dia ingin lampu lain tetap menyala. Rangkaian apa yang harus dia gunakan? Misalkan dijawab paralel. Wah, ternyata benar, hebat. Rangkaian paralel memungkinkan setiap lampu bekerja sendiri-sendiri, cocok untuk lampu Natal yang modern. Wah, nah di sini siswa akan diberi apresiasi berupa level pertama itu sudah selesai, maka kamu mendapatkan 2 daya atau 2 poin. Kita bisa kembali ke menu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu berlaku untuk level kedua, 3, dan 4, yang masing-masing terdapat 3 soal. Kita coba di yang kedua. Yang kedua, Alien Z berkata, tolong buatkan rangkaian, saya butuh 3 lampu, sangat terang. Tapi jika satu mati, semua harus mati untuk keamanan. Rangkaian apa yang cocok? Kita jawab, misalkan kita jawab rangkaian seri. Ternyata benar, rangkaian seri jika satu komponennya rusak, seluruh arus terputus, cocok untuk sistem keamanan. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya Alien Zik minta tolong nih untuk robot saya butuh 2 lampu depan. Jika satu lampu mati, yang lain harus tetap menyala agar tidak nabrak. Rangkaian apa yang kira-kira cocok ya? Misalkan kita jawab paralel. Nah, benar, hebat, rangkaian paralel, setiap lampu punya jalurnya sendiri. Jadi, kerusakan satu tidak memerangi yang lain. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Alien Zik berkata, saya mau lampu utama yang selalu menyala, tapi 2 lampu dekorasi bisa menyala atau matikan sendiri. Rangkaian apa yang kira-kira cocok? Misalkan siswa menjawab seri. Nah, ternyata belum tepat. Rangkaian campuran lampu utama di seri selalu menyala.
lampu dekorasi di paralel bisa diatur sendiri-sendiri. Nah, jadi jawabannya itu adalah rangkaian campuran. Oke. Nah, di bagian itu ada sirkuit. Nah, kasus misteri lampu padam. Rangkaian memiliki 3 lampu. Ketika saklar 1 dibuka, semua lampu mati. Rangkaian apa ini? Nah, misalkan kita jawab campuran. Ternyata belum tepat, teman-teman. Rangkaian seri adalah jawabannya itu adalah rangkaian seri. Semua komponen berbagi satu jalur. Jika satu terputus, semuanya mati. Ternyata. Nah, di sini diberikan penjelasan juga dan bagaimana penyelesaian. Jadi, siswa tidak hanya dikasih tahu kalau misalnya dia salah, tapi diberikan penjelasan lebih lanjut. Kasus sirkuit tidak stabil. Rangkaian memiliki 2 lampu. Jika satu lampu dilepas, lampu lainnya tetap menyala. Rangkaian apa ini? Kita jawab rangkaian, misalkan rangkaian campuran. Nah, ternyata masih belum tepat. Rangkaian paralel, setiap lampu punya jalurnya sendiri ke sumber arus. Kita lanjut. Kasus tanda-tanda aneh, ada 4 lampu. Lampu 1, 2 selalu mati bersamaan, tapi lampu 3, 4 menyala saat lampu 1, 2 mati. Rangkaian apakah ini? Kita jawab rangkaian campuran. Nah, ternyata benar, teman-teman. Rangkaian campuran, lampu 1-2 tersusun seri, mati bersamaan, lalu dipasang paralel dengan lampu 3, 4. Kita lanjut. Kita lanjut di level keempat. Senter ini menggunakan 2 baterai. Jika salah satu baterai dilepas, senter langsung mati. Rangkaian apa yang digunakan pada senter ini? Kita jawab rangkaian seri. Ternyata benar. Nah, rangkaian seri baterai di senter disusun seri agar tegangannya bertambah 1 lepas sama dengan arus terputus. Lampu rumah. Di rumah saya bisa mematikan lampu kamar tidur tanpa mematikan lampu ruangan tamu. Rangkaian apa yang digunakan? Rangkaian paralel. Benar, hebat. Rangkaian paralel, semua lampu di rumah dipasang paralel agar bisa dikontrol sendiri-sendiri. Kita lanjut. Nah, lampu Natal jadul. Lampu Natal pakai dulu. Jika satu lampu putus, semua lampu mati dan harus dicari mana yang rusak. Rangkaian apakah ini? Kita jawab rangkaian seri. Wah, ternyata benar. Rangkaian seri. Lampu Natal model lama menggunakan seri sehingga satu putus, semua mati. Selanjutnya itu adalah lampu lalu lintas. Lampu merah, kuning, hijau bisa menyala bergantian. Jika lampu merah rusak, lampu kuning dan hijau tetap menyala. Rangkaian apakah ini? Itu pakai rangkaian. Kita jawab salah. Misalkan rangkaian seri. Nah, belum tepat, teman-teman. Rangkaian paralel, setiap lampu lalu lintas punya jalur dan saklarnya sendiri. Nah, di sini di bagian kuis ini menggunakan studi kasus yang bisa mereka pahami melalui yang mereka lihat di sekitar mereka, seperti tadi lampu lalu lintas, terus rangkaian listrik di rumah mereka masing-masing. Jadi mereka benar-benar belajar mengetahui dari kehidupan mereka masing-masing. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.